Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua ya. Salam sehat untuk kita. Semoga kita selalu diberi umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kawan-kawan, di sini saya cuma cerita ya. Barusan saya sudah melaksanakan seleksi wawancara untuk calon guru penggerak. Itu angkatan 10 ya. Wawancara saya berjalan selama 1 jam ya, selama 60 menit, dan diuji oleh 2 orang penguji. Saya dapat 1 pasang laki-laki dan perempuan ya. Di sini saya hanya sekedar bercerita ya, dan berbagi apa yang saya ingat ketika wawancara ini tadi ya. Di awal meeting ini masih oke ya menurut saya. Di awal meeting masih oke, masih fresh lah suasananya. Namun perlahan-lahan udah mulai tegang ini. Jadi ada kurvanya kayaknya. Awalnya happy dulu, habis itu mulai tegang, habis itu mulai redup gitu loh. Nah, saya sedikit berbagi cerita aja. Kalau saran saya sih ya, bagi kawan-kawan yang lulus guru penggerak nih, banyak-banyak cari referensi deh menurut saya. Cari referensi tentang apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang diberikan nanti oleh si asesornya ini. Karena ini saya dapat sepasang, mungkin istilah-istilah yang lebih tinggi mungkin karena harus tahu juga sih kayaknya. Karena misalnya ada kata kontribusi, kemudian ada kata implementasi, kemudian ada kata implikasi. Nah, istilah-istilah seperti ini sebaiknya kalian cari tahu deh apa maknanya gitu ya. Karena saya tadi sempat ragu juga di situ mau jawabnya benar atau tidak ya. Nah, di sini saya mau berbagi tentang apa saja sih yang ditanyakan oleh si asesornya ini ya. Pertama sekali dia nanya adalah apa sih guru penggerak itu? Nah, itu pertanyaan pertama yang sering dilontarkan ya. Kemudian berapa lama Anda mengajar? Sudah berapa lama mengajar? Kemudian apa yang memotivasi Anda untuk menjadi guru penggerak ini ya. Kemudian setelah itu faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Anda menjadi guru penggerak ya. Namun di sini saya tekankan ketika menjawab pertanyaan itu harus berdasarkan fakta ya. Berdasarkan fakta dan pengalaman. Jadi mereka nggak mau yang ngarang. Jadi dia mintanya yang betul-betul fakta, jelas semua catatannya, baik itu tahunnya, bulannya, bahkan kalau bisa sebutin jamnya deh, jam sampai detiknya. Sebutin aja tuh biar lebih real lagi data yang kita berikan, bukan data yang ngarang-ngarang gitu. Karena kan mereka minta pengalaman, jadi kita harus jawab secara realitinya, bukan secara teori. Mereka nggak mau seperti itu. Jadi ya tadi saya dapat sekitar 12 pertanyaan kalau nggak salah. Nah, 12 pertanyaan yang diberikan oleh si asesornya ini. Saya udah buat catatan, namun nggak guna juga catatannya ya. Saya buat catatan, udah hafal nggak bisa. Jadi saran saya sih berdasarkan pengalaman Bapak Ibu aja. Mau buat catatan sebagaimana rupa pun, kalau kita nggak paham dengan catatan yang kita buat ya sama aja nol gitu. Jadi pertanyaan pertama tadi yaitu sih ya, hambatan jadi guru penggerak apa? Itu sih sedikit pertanyaannya. Kalau untuk asesornya, asesor 1 lumayan lah ya. Asesor 1 masih oke, karena cowok mungkin ya, sesama cowok. Nah, asesor 2 udah mulai apa ya? Mulai kalem lah. Mulai serius. Jadi di situ saya sering terpaku lah di situ, sering kaku, nggak tahu lagi mau jawab lah, sering ngeblank lah. Dan kemampuan mengingat juga diukur sih, sejauh mana kita nginget yang disampaikan dia. Karena kalau kita minta ulang lagi nggak akan mau. Gimana ibu, apa yang ibu sampaikan tadi, nggak akan mau
ya. Jadi kita harus ingat-ingat apa yang dia sampaikan dan harus pas dengan yang dia minta. Nah itu sih pengalaman saya. Dan itu saya lakukan selama 60 menit. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan sih, berbagi ya. Nah jadi kawan-kawan yang lain untuk yang calon guru penggerak angkatan 11 sekarang ini, jadi itu sedikit gambaran bagaimana ujiannya ya. Kemarin yang simulasi mengajar juga sudah saya share di video sebelumnya, kalian tinggal cari aja nanti di kumpulan video saya. Saya juga sedikit berbagi pengalaman, dan ini wawancara, saya juga sedikit berbagi pengalaman. Lumayan menegangkan saya rasa karena itu tadi mungkin karena dapet cewek kali ya, ibu-ibu ya. Mungkin seperti itu sih tanggapan saya aja. Oke, saya rasa itu ya, sedikit berbagi pengalaman. Kalau ngerasa bermanfaat silakan di like, share, dan subscribe ya. Kalau enggak abaikan aja, nggak usah dilihat sama sekali, skip aja deh videonya, kalau perlu cari video lain gitu ya. Nah sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.